Saudara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga membenarkan ada pertemuan tertutup antara para ketua umum partai pendukung Ganjar Pranowo yang dilakukan pada Senin 4 September hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Hasto menyinggung bahwa ada bahasan soal cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Bahasan soal cawapres tersebut diakui oleh Hasto memang menjadi bahasan yang cukup penting, namun menjadi bagian tertutup yang kemudian tidak bisa dipaparkan pada publik, termasuk Hasto sendiri yang saat itu juga tidak masuk dalam pembahasan krusial atau pembahasan strategis terkait cawapres ini. Hasto mengatakan bahwa masih besar kemungkinan bahwa nanti cawapres akan disampaikan pada waktu yang tepat. Nama-nama dari cawapres yang sebelumnya telah terhimpun juga diakui oleh Hasto saat ini sudah mengerucut pada nama yang nantinya akan dideklarasikan sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Hasto Kristianto juga menuturkan bahwa saat ini Ganjar Pranowo sudah purna tugas sebagai Gubernur Jawa Tengah dan akan langsung fokus pada pencapresan dalam kontestasi politik 2024 mendatang. Diakui oleh Hasto banyak hal-hal strategis yang hari ini dilaksanakan atau dibahas dalam pertemuan bersama dengan para ketua umum partai politik pendukung Ganjar Pranowo. Hal-hal strategis tersebut juga diantaranya adalah terkait kapan waktu yang tepat dan paling tepat untuk kemudian memutuskan atau mengumumkan nama bakal calon wakil presiden yang akan membersamai Ganjar Pranowo. Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Jadi tadi dilakukan rapat konsolidasi pemenangan Pak Ganjar Pranowo dan sekaligus kerjasama di dalam pemenangan pemilu legislatif dari PD Perjuangan, Perindo, Hanura, dan P3. Dan di dalam rapat tersebut didahului dengan pertemuan secara tertutup para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo. Hampir selama 40 menit baru dilanjutkan rapat pleno. Nah, di dalam rapat pleno tersebut diputuskan beberapa hal yang sifatnya sangat strategis. Yang pertama, tim pemenangan nasional itu sudah dibentuk. Strukturnya terdiri dari Dewan Pengarah, Dewan Penasehat, Dewan Pengarah, kemudian ada ketua tim pemenangan nasional didampingi dengan para wakil ketua. Para wakil ketua ini ada yang berasal dari kalangan profesional, dari partai politik, dari purnawirawan, TNI, Polri, kemudian juga dari relawan. Kemudian juga sekretaris didampingi oleh para wakil sekretaris, juga ada dari partai politik, dari profesional dan relawan dengan direktur-direktur yang menggambarkan bagaimana strategi pemenangan Pak Ganjar itu akan dilakukan. Juga bagaimana koordinasi dengan Badan Pemenangan Pemilu dari partai politik yang mengusung Pak Ganjar Pranowo. Di luar itu juga diputuskan bahwa kantor pusat tim pemenangan nasional itu berada di gedung HIN yang digunakan juga pada saat pemenangan pasangan Pak Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Terkait nama cawapres itu ada apa sih Pak? Ya nanti tadi kan pertemuan ada yang sifatnya tertutup. Ya tentu saja dalam pertemuan tertutup tersebut para ketua umum juga membahas hal-hal yang sifatnya strategis terkait dengan momentum pengumuman bakal calon wakil presiden yang mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Itu kapan akan dilakukan, dan itu tadi baru dibahas beberapa gagasan, mengingat Pak Ganjar ini kan baru menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur tanggal 5 September besok. Dan kemudian dengan penuh optimisme mendapatkan penugasan sehingga akan berkonsentrasi penuh, sehingga hal terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo tentu nanti akan ada pembahasan lebih lanjut untuk menentukan momentumnya dan siapa. Dan kemudian yang kedua dibahas hal-hal yang sifatnya sangat strategis, mencakup grand strategi pemenangan Pak Ganjar Pranowo di tengah optimisme elektoral Pak Ganjar Pranowo yang rebound dan kemudian terus
membangun energi positif dengan dukungan dari relawan yang semakin banyak. Yang ketiga juga dibahas konstelasi dinamika politik nasional saat ini. Apa tokoh NU, Pak? Soal cawapresan juga turut menjadi pembahasan, Mas. Kalau di Ya tadi pertemuan para ketua umum partai. representasi NU itu akan mengulang lagi nggak sih? Itu di dalam pertemuan ketua umum partai politik yang saya juga tidak hadir. Tetapi arahnya nanti setelah Pak Ganjar menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur Jawa Tengah dan kemudian membangun optimisme dengan penugasan sebagai calon presiden sehingga Pak Ganjar bisa bergerak lebih cepat di dalam menyapa seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia. Disitulah nanti akan dibahas lebih lanjut. Kriteria ada nama siapa aja nih? Kriteria semuanya sudah sebelumnya sudah dibahas bersama-sama di dalam pertemuan yang sangat intens. Mas Hasto, Nama-namanya Mas. Ya, nama-nama akan disampaikan pada momentum yang tepat. membicarakan kemungkinan Demokrat akan gabung nggak Mas Hasto? Ya, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Usman Sabta tadi, Ketua Umum Partai Hanura, ya beliau menegaskan ya sekiranya ada yang bergabung karena melihat bagaimana kepemimpinan, karakter, kinerja, rekam jejak dari Pak Ganjar Pranowo ini yang memang mendapatkan dukungan luas dari publik. Pak Ganjar sudah rebound dan terus naik, sementara yang lain turun. Dan ada yang masih di dalam membangun kerjasama itu masih ngalor, istilahnya presiden, masih ada yang ngidul. Nah, sehingga konsolidasi terus-menerus dilakukan untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo dan kerjasama di dalam pemilu legislatif itu juga tidak kalah penting. Intinya Kemungkinan Kemungkinan Demokrat gabung gimana? Pendukung Pak Ganjar, gimana upaya PDIP mempertahankan barisan pendukung Pak Ganjar agar nggak pecah? Loh, kita nggak ada yang pecah, kita solid. Meskipun ada pihak-pihak yang mencoba menerapkan politik divide et impera, tetapi kami tetap solid, optimis, dan terus bergerak. Karena pertarungan di dalam pemilu presiden itu akan sangat ditentukan oleh bagaimana karakter pemimpin, rekam jejak pemimpin, kinerja dari pemimpin tersebut, dan desain bagi masa depan. Dan Pak Ganjar Pranowo itu sudah lengkap, sudah komplit. Mas Hasto, tadi kan ada pertemuan Mbak Puan dengan Pak Jokowi. Apakah ada pandangan atau arahan Tadi yang Mbak disampaikan? Puan Maharani juga melaporkan pertemuan selama hampir 2 jam dengan Bapak Presiden Jokowi. Yang disampaikan di dalam pertemuan tadi itu inherent dengan apa yang telah dibahas oleh para ketua umum. Semua menyatakan solid bergerak dan kemudian semakin memadukan dalam strategi komunikasi, dalam juru kampanye, kemudian juru bicara dari setiap partai politik untuk bersama-sama menyatu dengan relawan dan rakyat Indonesia. Mas Hasto, ada instruksi antara dari Bu Mega nggak soal kerjasama ini semakin solid? Gimana? Ada instruksi dari Bu Mega agar semakin solid? Ya tadi, jadi seluruh ketua umum itu menyampaikan kebijakan-kebijakan strategis pemenangan pemilu. Yang tadi diawali dari Ibu Megawati Soekarno Putri, kemudian Ketua Umum P3 Bapak Haji Muhammad Mardiono, Bapak Haritanu, dan kemudian Bapak Usman Sabta. Jadi semua menyampaikan kebijakan strategis pemenangan pemilu yang nanti dijabarkan secara operasional oleh tim pemenangan nasional. Mas Hasto, katanya mau ada pertemuan antara Mbak Puan dengan Nasdem dengan Pak Surya Ya, Paloh. satu-satu ini momentumnya kan konsolidasi dulu. Ya, pertemuan-pertemuan nanti akan dilakukan tentu saja dengan melihat konstelasi nasional politik. Termasuk pertemuan dengan Partai Demokrat, Mas Hasto? Nanti agendanya satu-satu. Jadi agenda hari ini adalah pemantapan di dalam menyusun tim pemenangan nasional dan agenda-agenda strategis berdasarkan kebijakan yang disampaikan para ketua umum untuk dijabarkan. Pada hari Rabu tanggal 13 September yang akan datang, tim kampanye, tim pemenangan nasional secara lengkap itu nanti akan diumumkan. Untuk terkait dari 5 nama seperti apa strategi PDI Perjuangan untuk menutup suara-suara di yang elektabilitas PDI Perjuangan masih rendah. Misalnya di Jawa Timur kan Muhaimin Iskandar masuk sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo, tapi sekarang sudah dideklarasikan sebagai cawapres Anies. Gimana nih strategi dari PDIP untuk menutup suara yang berkurang itu?
Tadi sudah dibahas strategi pemenangan berdasarkan geografis, berdasarkan aspek demografi, bahkan sampai isu-isu setiap target segmen pemilih. Jadi sudah cukup detail termasuk apa yang akan dilakukan di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Kalimantan misalnya, di Sumatera, itu sudah dibahas secara lengkap berdasarkan hasil survei terakhir dan juga kajian tim strategis. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.